memiliki dalam spektrum radio elektromagnetik, dia memiliki frekuensi yang besar, ya, sehingga mempunyai energi yang lebih tinggi, ya. Oke. Kemudian dalam dunia atom atau nuklir, inti atom, kita mengenal ada isotop, di mana suatu atom itu memiliki isotop. Artinya bahwa isotop berarti atom yang memiliki proton yang sama, jumlah atau banyaknya proton sama berarti isotop. Seperti protium, deuterium, dan tritium. Berarti ini protonnya sama, cuma ini tidak punya neutron, ini ada neutron, ini ada neutronnya 2. Berarti tritium ada inti tersusun dari 3 partikel, 3 proton, 1 proton dan 2 neutron. Ini terdiri dari 2 partikel, ya, tersusun dari proton dan neutron, berarti 2 deuterium. Jadi atom itu ada inti dan ada elektron. Jadi kalau dalam inti itu jumlah protonnya sama, berarti itu adalah isotop dari atom itu. Nanti kita akan mengenal dari atom karbon yang kita kenal ada isotop C12, C13, dan C14. Oke. Untuk isotop karbon itu kita mengenal ada karbon C12, C13, dan C14. Jadi nomor atomnya 12. Ini nomor atomnya, nomor massa ya, nomor masanya 12, 13, dan 14. Berarti ini adalah protonnya. Berarti di sini 12, ini 6, berarti neutronnya sama. Jumlah neutron dan proton sama, tetapi neutronnya 6, kalau ini 13 berarti protonnya 7. Protonnya 6, neutronnya 7, sedangkan ini protonnya 6, berarti neutronnya 8. Berarti ini ibaratnya ini kelebihan neutron. Untuk unsur yang kelebihan neutron, maka ini akan berada pada posisi tidak stabil, nanti radioaktif. Ya. Untuk C14 itu adalah unsur radioaktif. Maka ini nanti bisa digunakan. Oke. Di dalam radioaktivitas kita mengenal adalah half life, berarti waktu paruh. Ya. Artinya apa? Kalau kita punya atom dengan aktivitas pada 0, ya, 0 skon atau mola-mola itu adalah A0, maka nanti dia akan tinggal separuhnya, A0, setengah dari A0 ketika dia sudah melalui waktu tertentu. Waktu yang diperlukan di mana aktivitas dari atom, dari inti atom itu tinggal setengahnya, itu yang kita dengar waktu paruh. Kalau tinggal seperempatnya dari semula, berarti dia sudah melewati waktu 2T, ya, waktu paruhnya. Kalau A/8, seper-8 A0 berarti ini sudah, dan seterusnya. Jadi meluruh itu dalam bentuk eksponensial. Peluruhan. Ini banyak kejadian yang mengikuti pola eksponensial. Ini beberapa persamaan yang sering yang muncul di dalam radioaktivitas. Itu ada laju peluruhan, ya, yang kita dengar aktivitas laju peluruhan itu dN/dt. N itu adalah banyaknya inti, ya, sehingga inti yang meluruh persatuan waktu itu sama dengan lambda kali n. Lambda itu adalah konstanta peluruhan, sehingga ini yang sudah biasa kita kenal ada n. Ini adalah n0, n, ya. Jumlah inti pada waktu tertentu sama dengan jumlah atau banyaknya, ya, inti nukleus pada mula-mula pada T0 itu E kali E pangkat minus lambda T. Berarti ini meluruh. Nah, maka kalau tadi dilihat, maka di sini akan meluruh dalam bentuk eksponensial seperti ini. Ini persamaan. N itu adalah banyaknya nukleus, ya, pada waktu tertentu, ini adalah mula-mula. Atau juga sering digunakan dengan laju peluruhan, ya, atau aktivitas, di mana A adalah dN/dt, ini sama dengan kalau di magnitudenya, ya, itu sebanding dengan lambda kali n, di mana n itu adalah n0, sehingga A sama dengan A0. Jadi aktivitas pada suatu atau laju peluruhan atau aktivitas
inti itu sama dengan A0 E pangkat. Seringkali pakai N atau pakai A. Oke. A ada aktivitasnya. Kalau T-nya kita gunakan sebagai waktu paruhnya yang sering pakai T setengah, di mana kalau T sama dengan T besar waktu paruh, maka A-nya itu sama dengan A0 per 2 atau setengah dari 0. Jadi waktu yang diperlukan untuk atom atau inti yang aktivitasnya 0 tinggal setengah A0, maka dia sudah melewati waktu tertentu yang kita dengan waktu paruh. Kalau ini kita masukkan ke sini, maka kalau T-nya T di sini kita ganti dengan T besar waktu paruh, maka A-nya kita ganti dengan A0 per 2. Sehingga ini A0 dicoret dengan setengah E pangkat. Atau E ya. Ini setengah E pangkat minus lambda T, atau sama saja dengan ini adalah kalau ini diturunkan berarti jadi seper E pangkat lambda T, atau sama dengan E pangkat lambda T sama dengan 2. Kalau ini diambil logaritma naturalnya ln E, berarti ini diambil logaritma natural, ini logaritma natural. Maka di sini akan lambda, ini tinggal lambda ya, lambda T kali ln E. Ln E itu kan sama dengan 1, ini sehingga T sama dengan ini adalah T setengah atau T waktu paruh, hubungannya dengan lambda itu adalah logaritma natural 2, nilainya adalah 0,693 dibagi lambda. Nah, ini hubungan antara waktu paruh dengan konstanta peluruhan. Ini adalah konstanta peluruhan. Biasanya nanti setiap inti itu sudah memiliki konstanta peluruhan sendiri atau waktu paruh yang spesifik. Oke. Kemudian yang menarik di dalam unsur radioaktif yaitu karbon C14, di mana di alam itu ada siklus karbon. Ya. Jadi dari alam semesta ya, karbon C14 tumbuhan itu kan mengeluarkan ya, ketika terjadi dalam metabolisme ada fotosintesis ya, maka ini mengeluarkan O2 ketemu C14, maka ini menjadi 14 CO2 dan untuk karbon C14 maka dia diserap oleh ini. Jadi ini terjadi siklus seperti itu. Sedangkan ini juga meluruh. Karena ini untuk tumbuhan yang masih hidup maka terjadi siklus seperti ini sehingga karbon C14 radioaktif itu tetap dalam jumlah yang sama karena ini ada siklus karbon di sini. Sehingga ini karbon kalau di sini meluruh, tapi di sini nanti dia menyerap karbon C14 dari lingkungan karena tumbuhan ini dalam proses metabolismenya, fotosintesisnya ya, dia akan menyerap CO12. Kita tahu bahwa atom karbon memiliki waktu paruh 5.730 tahun waktu paruh. Artinya apa? Bahwa kalau kita punya karbon, aktivitas awal akan menjadi setengah dari aktivitas awal kalau dia sudah melewati masa 5.730 tahun. Itu lama ya. Oke. Nah, ini kegunaan dari karbon yang radioaktif C14 ya, karbon dating. Jadi perhitungan waktu berdasarkan pada karbon 19. Jadi kalau tadi ada tumbuh-tumbuhan, jadi makhluk hidup tumbuh-tumbuhan sudah mati, ya, maka dia maka C-nya masih C14-nya ya masih 100%, tapi kalau dia sudah tanaman atau pohon itu mati kemudian sudah lama terpendam, sudah melewati masa 5.700 maka komposisi atau persentase karbonnya tinggal C14-nya tinggal 50%. Kalau C14-nya tinggal 25% ya, atau baik jumlah banyaknya nuklearnya maupun aktivitasnya, maka dia sudah tumbuhan itu sudah mati ya pada 11.460 tahun yang lalu. Dan itu. Nah, ini bisa dijadikan nanti dilihat C14-nya tinggal berapa persen. Nah, itu bisa diprediksi, bisa dihitung, maka tumbuhan itu sudah mati berapa ribu tahun yang lalu.
Oke, maka ini digunakan untuk penentuan umur fosil. Kalau ada binatang mati itu sudah mati berapa tahun yang lalu, berapa bulan. Ya. Seperti binatang itu akan siklus karbon 19 itu melalui tumbuhan. Nah, sedangkan binatang itu makan tumbuhan, ya, makan daun, maka ada C14 yang terkandung di dalam cangkang dari bekicot atau binatang ini. Kalau ini sudah mati, maka nanti C14-nya itu akan meluruh, ya. Di sini mengandung C14, maka C14-nya itu akan meluruh, ya, menjadi N14 meluai elektron. Maka nanti tinggal berarti yang C14-nya semakin lama semakin berkurang. Kalau ini C14-nya berkurang tinggal setengahnya, berarti bekicot ini, binatang ini sudah meninggal atau sudah mati 5.730 tahun yang lalu. Itulah bisa digunakan, ya. Oke, radioaktif bisa digunakan untuk menghitung umur seperti fosil, ya, seperti dinosaurus itu hidup berapa. Kalau kita mengetahui fosil, ya, menemukan fosil dari dinosaurus, berarti dinosaurus itu sudah mati berapa ribu tahun, atau dia sebenarnya hidup pada abad apa, berapa ribu tahun yang lalu dia masih hidup. Itu bisa dilihat dari fosil. Itulah salah satu kegunaan dari kemudian ini dulu ada cerita yang mungkin dibuat di salah satu buku fisika universitas pada 19 September 1991, tulis Jerman yang sedang mendaki di Pegunungan Alpen itu menemukan jasad orang di sini, ya. Mungkin ini sudah meninggal lama, kemudian terpendam, ya, di dalam salju, kemudian dengan salju mencair, maka ini bisa dengan mengambil sampelnya, ya, dari tulang, ya, atau bagian dari tubuh ini, kemudian dilihat nanti berapa persentase karbon 14-nya yang masih tinggal, maka ini bisa diprediksi, bisa dihitung, ya, dia meninggal kapan, ya. Kapan dia meninggal bisa dihitung. Ya, kalau kita misalkan material yang diambil dari sini itu adalah aktivitas C-nya adalah 0,121 per gram, ya. Maka ini bisa dihitung dengan menggunakan tadi rumus N sama N0 E pangkat minus lambda T. Ini adalah banyaknya inti, atau bisa juga digunakan dengan aktivitas tadi, laju peluruhan. Diketahui bahwa untuk aktivitas awal, ya, dari atom, ya, itu dikatakan 0,2 BQ, ya, becquerel, ya, pada T0. Kemudian dari sampel itu kan diperoleh tinggal aktivitas awal untuk A0-nya, ya, artinya ketika makhluk hidup itu meninggal pertama kali aktivitas 0,0, tapi kalau sudah berjalan lama, sudah meninggal lama, maka aktivitasnya misalkan ditemukan aktivitasnya terukur mula-mula sekian, yang terukur dari sampel 0,121 becquerel per gram karbon. Jadi setiap untuk aktivitas awal, ya, setiap gram atom karbon itu aktivitas sekian, tapi dari aktivitas yang terukur dari sampel itu adalah 0,211 becquerel per gram dari karbon. Maka ini bisa kita masukkan ke rumus ini, ya. Kemudian kita tahu bahwa hubungan lambda itu sama dengan 0,693 T, berarti lambdanya T-nya kan untuk atom karbon 5.730 tahun. Maka lambdanya untuk 0,693 dibagi sekian, maka lambdanya 1,21 kali 10 pangkat minus 4. Ini 1,21, ya. Kalau di dalam sistem internasional kan pakai desimalnya pakai titik, kalau di kita pakai koma. 1,21 kali 10 per tahun. Tadi aktivitas yang terukur dari sampel itu tadi, dari manusia yang meninggal itu tinggal
per gramnya atom karbon tinggal 1,21. Sehingga dimasuk ke rumus, maka kita proses ya ini ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sini itu, kemudian ya diambil logaritma naturalnya ya, ini logaritma naturalnya diambil ini, kemudian ini kita turunkan sini berarti 0,121 BQ kemudian dibagi 0,23 sama dengan E pangkat sekian. Kemudian kalau ini kita ambil logaritma naturalnya, ini di logaritma natural berarti kan ini karena logaritma natural E itu adalah bilangan alam ya. E itu sama dengan sekian sehingga diperoleh 5.300. Artinya apa? Bahwa dari sampel ini setelah diambil per gram karbonnya mengandung 1,121, maka kalau dihitung dia sudah meninggal 5.300 tahun yang lalu. Berarti ini sebelum Masehi ya. Kalau tahun Masehi sekarang 2020, ini sudah 5.300 tahun yang lalu ketika ditemukan pada tahun 191. Itulah salah satu kegunaan dari fisika nuklir atau fisika inti. Oke, nanti ada beberapa contoh soal yang lain ya. Sehingga maka fisika nuklir itu sangat bermanfaat, banyak aplikasinya di dalam keilmuan yang lain, termasuk di dalam dunia arkeologi. Kalau kita menemukan fosil ini, kita bisa mengetahui kapan ya makhluk ini, katakanlah kalau ini meninggal atau mati pada berapa ribu tahun yang lalu, tinggal mengambil sampelnya di sini dari tulang ini, mungkin diekstraksi, diambil karbon C14.